Yang punya hak atas jamiah ini, yang punya wewenang atas jamiah ini adalah ulama. Yang bukan ulama boleh ikut, boleh, tapi ya sebagai pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mulia Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar, yang mulia Wakil Rais Am Kiai Afifuddin Muhajir, yang mulia para Rais baik dari PBNU maupun PWNU yang hadir, yang saya hormati Katib Am dan para Katib baik PBNU maupun PWNU yang hadir, yang saya hormati para peserta pendidikan pengembangan wawasan keulamaan. Alhamdulillah kita malam hari ini kita bisa memulai salah satu agenda utama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berupa pendidikan pengembangan wawasan keulamaan ini. Dan saya tidak tahu harus masih patut mengatakan alhamdulillah atau tidak bahwa saya akhirnya bisa hadir malam ini. Tanggal 14 Juli yang lalu saya menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri yang meneruskan pesan dari Kementerian Luar Negeri Suriah yang mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Suriah akan berkunjung ke Indonesia tanggal 17-18 dan secara spesifik meminta bertemu dengan 3 orang, sebutkan yang pertama dengan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang kedua minta bertemu dengan Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, dan yang ketiga minta ketemu dengan Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Sehingga saya kemudian sudah nitip kepada Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni untuk memamitkan, karena ada kemungkinan pertemuan itu dijadwalkan tanggal 17 sore atau 18 pagi. Saya terima suratnya tanggal 14. Tiba-tiba tanggal 15 Suriah dibom oleh Israel. Bahkan katanya kantor Kementerian Pertahanan, ada kabar katanya justru Istana Kepresidenan dibom oleh Israel. Sehingga kemudian tanggal 16 kemarin saya terima surat susulan, nota diplomatik susulan yang memberitakan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Suriah ditunda. Nah ini alhamdulillah atau innalillah ini saya tidak tahu, supaya tidak tanggungan, monggo saya mohon panjenengan semua untuk berkenan hadiah Fatihah kepada bangsa Suriah, kepada rakyat Suriah dan siapapun yang menjadi korban dari serangan
tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu para kiai, para nyai yang saya hormati, kalau kita baca Muqaddimah Qanun Asasi dari Rais Akbar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, kita bisa memahami beberapa hal yang mendasar. Yang pertama adalah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ada a'dha, ada atba'. Karena yang dipanggil oleh Hadratus Syekh untuk bergabung ke dalam Jam'iyah ini pertama-tama adalah para ulama, ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Ditambah kullukum, ditambah waman tabi'akum minal ad-du'afa minad du'afa wal aqwiya wal fuqara wal aghniya. Saya memahami dari ungkapan beliau itu bahwa yang pertama-tama dipanggil adalah para ulama. Itu sebabnya Jam'iyah ini disebut Nahdlatul Ulama. Yang punya hak atas Jam'iyah ini, yang punya wewenang atas Jam'iyah ini adalah ulama. Yang bukan ulama boleh ikut, boleh, tapi ya sebagai pengikut. Sebagai man tabi'akum. Yang berwenang adalah ulama. Dan jelas juga di dalam apa yang diungkapkan oleh Hadratus Syekh itu bahwa ulama yang dimaksud adalah ulama uddin, bukan ahli ilmu dalam pengertian yang umum atau yang luas, tapi jelas ulama uddin. Apalagi kemudian ditekankan sesudah itu beliau katakan antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum fa antum khazanatuha wa abwabuha. Dan kemudian juga dikutip ungkapan dari Imam Ibnu Sirin, ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka jelas bahwa yang punya NU ini ulama. Yang bukan ulama boleh ikut tapi tidak ikut punya. Nah, kenapa ulama? Saya membangun wacana selama beberapa tahun belakangan ini bahwa kehadiran ulama untuk bangkit dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, saya yakin terkait dengan perubahan peradaban di dalam sejarah. Ketika konstruksi utama dari peradaban dunia Islam runtuh, yaitu Turki Utsmani, yang merupakan ma'zamul bina dari peradaban Islam. Walaupun ada imperium-imperium Islam yang lain seperti Mughal di India atau Timbuktu di Afrika Barat, tetapi yang paling dominan jelas adalah Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani runtuh.
dan dunia bergolak demikian rupa sehingga umat Islam menghadapi sejumlah pertanyaan mendasar yang intinya adalah pertanyaan bahwa di dalam keadaan yang sedemikian rupa, apa kata Islam? Kalau keadaan sedemikian rupa, apa yang dikatakan oleh Islam, apa yang dituntunkan oleh Islam untuk menghadapi keadaan itu? Nah, kalau pertanyaannya adalah tentang Islam, siapa yang berhak menjawab atas nama Islam? Jelas di situ bahwa tidak ada yang berhak mengatasnamakan Islam di dalam beri jawaban berbagai macam pertanyaan besar itu selain ulama. Itulah sebabnya bahwa yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini didesain organisasinya sedemikian rupa untuk menempatkan ulama sebagai pusat dari semua kiprah dari organisasi ini. Saya kira saya sendiri belum pernah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menemukan sebelum NU ini ada model yang membagi kepemimpinan organisasi itu menjadi dua kamar, Syuriah dan Tanfidiyah. Syuriah diisi oleh para pemimpin ulama, Tanfidiyah diisi oleh para eksekutif. Saya belum melihat yang lain sebelum berdirinya NU ada model organisasi seperti ini. Dan ditegaskan di dalam ADRT bahwa Syuriah adalah pemimpin tertinggi, penentu kebijakan, dan seterusnya. Yang jelas ini menggambarkan dan menegaskan kedudukan sentral dari para ulama. Nah, dalam praktek ini terjadi selama sekian dekade awal dari Nahdlatul Ulama. Sekurang-kurangnya selama kepemimpinan dari 3 orang muassis utama dari Jamiah ini. Di bawah Rais Akbar, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, kemudian diteruskan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kemudian diteruskan oleh Kiai Bisri Sansuri. Ini masih berjalan dalam praktek karena beliau-beliau adalah muassis. Nah, masalah kemudian mulai muncul ketika Kiai Bisri Sansuri wafat. Saya ingat bahwa untuk merespon keadaan itu kemudian digelar musyawarah nasional alim ulama di Kaliurang, Jogja tahun 1981. Saya tidak akan pernah lupa karena waktu itu saya baru naik kelas 3 SMP dan saya ditugaskan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya di antara para kiai. Di depan Kiai Mahrus Ali, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum, saya memimpin Indonesia Raya di sana atas perintah dari Kiai Ali Maksum. Dan kemudian didaulatlah dengan proses yang luar biasa Kiai Ali Maksum untuk menjadi Rais Am menggantikan Kiai Bisri Sansuri. Di sini mulai terasa timbul masalah. Kenapa? Karena Kiai Ali Maksum walaupun beliau diakui sebagai salah satu di antara ulama yang paling unggul secara keilmuan, beliau dianggap sebagai salah satu ahli tafsir yang paling unggul pada masanya dan diakui oleh semua orang pada waktu itu. Tetapi kita tahu juga bahwa Kiai Ali Maksum ini
sebetulnya tidak terlalu berproses dalam organisasi. Beliau menjadi Rois Suriah di Jogja. Saya tidak tahu apakah pernah menjadi Rois Suriah di PBNU pada masa Kiai Bisri Sansuri. Tapi beliau tidak terlalu terlibat karena sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk pesantren. Sementara ketua umum Tanfidiyahnya adalah Pak Kiai Idham Khalid yang sudah sejak wafatnya Kiai Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua umum Tanfidiyah sudah kira-kira lebih dari 2 dekade. Dengan pengalaman yang luar biasa, dengan keterampilan organisasi yang sudah luar biasa, sedemikian rupa. Sehingga mulai terjadi ya semacam percikan-percikan masalah karena kesenjangan ini. Tanfidiyah yang diisi oleh para praktisi yang begitu kuat dalam pengalaman maupun keterampilan mereka, sementara Suriah diisi oleh kiai-kiai yang tidak suku-suku pernah mengalami pergulatan yang intens di dalam organisasi. Nah, kita tahu semua yang terjadi sudah itu sampai kemudian terpilih Kiai Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am. Nah, kecenderungan bahwa Tanfidiyah ini menjadi semakin dominan, ini ternyata kemudian berlanjut, apalagi karena ketua umumnya Gus Dur, yang bukan orang sembarangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya keprihatinan mengenai hal ini pada waktu itu sudah tumbuh. Saya ingat tahun 1987 itu PBNU bersama dengan Lakpesdam mengadakan lokakarya yang diberi judul Lokakarya Penyiapan Ulama 1987 di UIN Ciputat. Yang paling saya ingat adalah kelakarnya Kiai Muhyiddin Muzadi, Allah yarhamah itu. Beliau bilang ketika pembukaan siang hari, beliau bilang ini awan-awan kok ya harus disiapkan, gak kepanasan kabeh. Disiapkan itu waktu itu pikirannya ya disuruh baris siap gerak. Penyiapan ulama. Nah, dari proses itu sebetulnya yang kemudian bergulir terus diskusi sehingga lahir sebetulnya sudah konsep tentang PPWK yang pertama pada masa-masa itu. Dan sudah dijalankan. Saya lupa apakah itu Lakpesdam atau P3M yang menjalankan. Lakpesdam ya, PPWK. Dan sebetulnya lumayan lumayan luas pelaksanaannya itu di mana-mana. Saya tidak tahu dulu Kiai Mu'ad apakah termasuk salah satu aktivis dari PPWK yang pertama ini. Termasuk Kiai Muksid ini, makanya dia paling ngotot PPWK karena dia ikut yang pertama. Dan kemudian yang lain-lain. Dan hasilnya dianggap cukup berhasil. Kenapa para kiai memang sejak lama dirasakan bahwa kiai-kiai pesantren ini semakin kurang terlibat di dalam pergulatan organisasi secara langsung. Terutama karena NU menjadi partai politik. Ketika NU menjadi partai politik, maka yang bergerak adalah politisi-politisi. Dan langka sekali kiai-kiai yang punya kemampuan juga untuk berfungsi sebagai politisi, itu juga sangat langka.
Dan biasanya kiai-kiai itu jadi politisi yang tidak pernah bisa keluar dari lingkungan daerah. Di Rembang itu ada politisi paling senior namanya Kiai Toifur Maftuhin, Allah yarham. Paling senior karena pada waktu DPR GR beliau sudah menjadi anggota DPRD GR di Rembang tahun 50-an. Tapi sampai tahun berapa itu? Sampai awal tahun 2000-an beliau tidak pernah beranjak dari Jawa Tengah. Dari puluhan tahun itu, sejak tahun 60-an sampai tahun 2000 lebih dari 40 tahun, beliau hanya berkutat di Jawa Tengah saja, tidak keluar-keluar. Tidak bisa keluar. Kenapa begitu? Karena punya tanggungan pondok, sehingga tidak bisa meninggalkan pondoknya. Ayah saya sendiri itu pada waktu itu jadi anggota DPR tahun 93. Itu absen DPR-nya ya titip terus, bolos tok itu, karena tidak bisa meninggalkan pondok. Nah ini membuat kesenjangan yang sangat mencolok di antara kiai-kiai dengan praktisi-praktisi organisasi. Dan kesenjangan ini turun. Saya sudah lama memperhatikan bahwa sejak tahun 80-an, itu, ini santri-santri pondok itu sudah tidak laku di Banom-Banom NU. Dulu itu ayah saya mulai dari PAC Ansor, kemudian menjadi ketua PC Ansor sebelum masuk ke NU. Tahun 70-an itu saya tahu masih banyak anak-anak pondok yang jadi pimpinan Ansor setempat. Masih banyak. Baik di tempat saya di Rembang, di Lasem, di Sarang. Anak-anak pondok yang masih menjadi pengurus pimpinan Ansor. Tapi mulai tahun 80-an ini berkurang dan drastis. Tahun 90-an sudah tidak ada lagi anak-anak pondok yang terlibat di dalam pergulatan kader organisasi NU. Di Ansor sudah tidak laku. Kalau tidak DRS tidak bisa. Saya kira ini banyak faktor, antara lain karena semakin berkembangnya jumlah anak-anak NU yang sekolah, karena kita memang telat sekolah. Ketika yang lain-lain ini sudah pada sekolah tinggi-tinggi, orang NU ini belum sekolah. Kita panen sarjana besar-besaran itu baru pertengahan tahun 70-an. Angkatan pertamanya antara lain itu Mas Slamet Effendi Yusuf, Allah yarham. Itu panen sarjana besar-besar. Itu saja SAG semua, IAIN semua. Yang lain itu langka sekali. Yang di luar IAIN. Tapi mereka inilah kemudian sarjana-sarjana baru ini yang menjadi aktif. Dan kemudian ya mungkin secara alami kader-kader NU di pondok-pondok pesantren ini tertinggal. Tahun 90-an sudah tidak ada. Sudah tidak ada anak pondokan yang jadi pengurus, jadi aktivis di Ansor, sudah tidak ada. Nah, ini memicu ya sebetulnya semacam keprihatinan dalam pikiran saya, karena kalau hal ini dibiarkan, sementara di dalam desain organisasi ini masih menempatkan ulama di Suriah,
Tetapi pergulatan organisasi itu sendiri masih didominasi oleh aktivis-aktivis yang memang mereka sejak awal sibuk dengan pergulatan organisasi dan mohon maaf terus terang aja kurang di dalam pergulatan keilmuan, dalam pergulatan ulumuddin itu kurang, memang kurang. Ya Bapak Ibu bisa melihat sendirilah kader-kader kita yang muncul mulai tahun-tahun itu. Ya banyak gus-gus juga, tapi kita juga tahu ini gus-gus yang juga kurang bergulat dengan ulumuddin itu. Saya tahu karena itu golongan saya itu, teman-teman saya sendiri. Mereka aktif sekali di dalam organisasi tapi kurang. Sementara norma nilai di dalam NU tetap harus menempatkan kiai-kiai para ulama uddin ini sebagai pimpinan tertinggi. Dan yang terjadi saya perhatikan bukan hanya di PBNU saja, di PBNU sebetulnya malah kurang terasa. Karena kalau kiai sudah masuk PBNU itu sebetulnya ya sudah tangguh bener lah. Tapi di daerah kita melihat fenomena bahwa Suriah itu hanya menjadi badan proforma. Cuma jadi stempel. Suriah itu cuma ya buat pantas-pantas supaya memenuhi ADRT. Tapi segala sesuatunya ditentukan, diurus, dikendalikan oleh Tanfidiyah. Ini terjadi di mana-mana dan sampai sekarang masih. Kalau tidak percaya tanya Kiai Ghaffur Wahab dari Sulawesi Utara. Ya. Saya perhatikan Suriah yang ngotot harus pegang kendali ini hari ini cuma saya lihat ada di Jawa Tengah saja ini Gus Bet ini. Nah. Yang lain-lain saya lihat itu Kiai Abdul Bunyamin jauh mana Suriah itu betul-betul. Nah kecuali tentu saja Jakarta. Kalau Kiai Muhyiddin ini karena dia juga saingan sama Tanfidiyahnya. Ini terjadi di mana? Terjadi di mana-mana. Nah, memang ada hal yang terkait dengan soal wawasan. Memang. Sehingga kita tetap menganggap bahwa pendidikan pengembangan wawasan keulamaan ini tetap dibutuhkan. Ada soal wawasan di sini. Dan Kiai Anik, kalau Kiai Anik pokoknya cebolek terus saja pokoknya. Kiai Tantowi ini sekolah sampai doktor di Umbul Qura, itu banyak mana lagi. Kiai Abdul Bunyamin itu saya kira sekolah juga. Banyak sekarang kiai-kiai yang sekolah, apalagi Kiai Khalil Nafis, makanya jadi MUI ini karena sekolah. Jadi kalau soal wawasan, ini belakangan sebetulnya sudah cukup beragam, cukup kaya. Kalau cuma soal wawasan saja. Ya. Nah, tetapi tentu saja masih banyak di bawah itu yang ya masih harus kita pikirkan. Bagaimana pengembangan kompetensi dari para pemimpin Suriah ini. Nah, selamat datang Pak Menteri Agama, Prof. Nazar, alhamdulillah hadir.
Terima kasih Pak Menak. Pada saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi masalah yang lain, yaitu bahwa sebaran dari kader-kader kita nyatanya tidak merata. Kita ini sudah punya, ya karena warisan dari dulu, struktur yang paralel dengan pemerintahan. Kita punya PWNU di semua provinsi. Kita punya PCNU di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Masalahnya sebaran dari kader-kader itu tidak merata. Kalau di Pati lebih-lebih nyari kiai. Walaupun di antara sekian puluh ratus kiai di Pati itu tidak ada yang berani menggantikan Kiai Anik sebagai Rois Suriah di sana. Tapi kalau cuma kiai lebih-lebih banyak sekali kiai. Di situ Bondo, di Kediri dan lain-lain, Cirebon. Tapi bagaimana dengan Mentawai? Bagaimana dengan Allah ya Karim, ya, Timika? Padahal kita bikin PCNU di sana. Bagaimana dengan Manggarai Barat dan lain sebagainya? Kita bikin PCNU dan harus ada suriahnya. Siapa yang suruh jadi suriah di sana itu? Ini masalah kita, real. Nah, di sini tentu kita punya, ini merupakan problem sistemik buat kita semua. Terkait dengan sebaran, terkait dengan postur pendidikan di pesantren-pesantren sebagai tempat mendidik kiai-kiai dan lain sebagainya. Ini soal wawasan. Nah, maka alhamdulillah yang mudah-mudahan PPWK ini, perdebatan saya dengan Pak Muksid ini panjang terkait dengan soal ini. Ini kita ini mau ngajarin apa sama peserta PPWK itu? Pesertanya itu siapa? Mau diajarin apa? Lah ya panjang sampai-sampai saya dianggap tidak mau bikin PPWK ini. Padahal persoalannya soal paradigmatik itu. Nah sekarang misalnya dibuat konsep harus bisa baca Fathul Wahab, bisa baca Tafsir Munir dan sebagainya. Nah Mentawai gak ada yang bisa jadi suriah. Gimana? Timika siapa suruh baca Fathul Wahab di Timika itu? Ini masalah. Nah, maka ya kita memang harus laksanakan ini, tapi saya ingin ngotot di sini Bapak Ibu, para kiai sekalian, bahwa ini konsep harus dikembangkan. Apa yang kita laksanakan kalau hari ini yang kumpul, makanya Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, DKI ya karuan, tempatnya kiai-kiai semua. Ini kalau misalnya diundang dari Papua Pegunungan bisa pusing. Suriah Papua Pegunungan misalnya. Atau Suriah Kalimantan Utara. Suriah. Ya beberapa daerah yang lain. Itu bisa jumlahnya akan terasa sekali. Nah ini baru soal wawasan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan itu juga bukan hanya soal wawasan. Kepemimpinan itu juga soal tempaan pergulatan. Kalau kiai-kiai kita di Suriah ini tidak cukup tertempa dalam pergulatan organisasi, ya pasti secara alami akan tetap tertinggal oleh kader-kader lain yang lebih tertempa.
Di PBNU ini alhamdulillah, saya kira periode ini kita mendapatkan, ya sebetulnya sudah sekian periode, kita punya mekanisme sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin ulama yang bukan hanya kuat dalam hal wawasan, tapi juga menerima tempaan pergulatan yang kuat. Hari ini kita punya Roh Isam yang saya kira tidak ada tandingannya dalam soal tempaan itu. Karena beliau bergulat sebagai Roh Suriah itu mulai dari MWC, PC, PW sampai menjadi Roh Isam. Ya, ini tempaan luar biasa. Walaupun ada di antara katib lah paling tidak itu yang tiba-tiba jadi PBNU kayak Muksid ini. Jadi PW aja enggak pernah dia tuh, tiba-tiba PBNU aja dia. Kayak Pak Muksid ini. Yang lainnya banyak yang tertempa mulai dari bawah. Kita butuh itu. Supaya ketika Suriah ini bicara tentang kebijakan, bicara tentang organisasi, Suriah ini bukan hanya memahami secara wawasan yang eksplisit knowledge tadi itu, tapi juga punya penghayatan karena sudah mengalami pergulatannya. Oh ini mesti begini, itu mungkin bagian dari tacit knowledge itu. Walaupun sebetulnya masih kurang, kalau Nabi Khidir disebut tacit knowledge itu sebetulnya juga masih kurang dalam itu. Wong itu sudah ilmunya ilmu menjenguk aras. Kalau Nabi Khidir itu bukan sekedar tacit knowledge tapi sudah menjenguk aras ilmunya. Dan dari dulu sebetulnya dalam tradisi kita kiai-kiai itu butuh seperti itu. Butuh kiai-kiai yang bisa menjenguk aras ini. Nah itulah sebabnya Bapak sekalian sebetulnya kader-kader muda itu sudah mulai agak lama, sejak tahun 2010. Saya waktu itu memaksa GP Ansor untuk mulai menarik gus-gus dan santri-santri senior ke dalam kepemimpinan Ansor yang sebelumnya sudah tidak laku sama sekali. Saya bilang waktu itu sudah tidak usah ditawari, masukkan aja. Nah masuklah mulai waktu itu generasinya Gus Gofur, lalu ada Gus Faiz saya kira tahun 2010, belum ya Gus Faiz, atau Gus Latif, Gus Nadif ada di sini, ada Gus Reza masuk nggak Gus Reza? Enggak ya. Ada sejumlah gus-gus dan kiai-kiai muda kita paksa masuk ke Ansor. Kemudian ada Rijalul Ansor yang laki-laki memberi wadah kepada santri-santri senior dan gus-gus ini terlibat di dalam pergulatan organisasi. Supaya ngerti mainnya orang-orang itu gimana. Supaya paham mainnya, sehingga kalau buat keputusan udah ngerti ini kira-kira mainnya begini. Nah pergulatan semacam inilah yang kita butuhkan Bapak sekalian, sehingga saya matur kepada Roh Isam bahwa dalam sistem pelatihan kader itu ini harus ada wadah bersama antara Tanfidiyah dengan Suriah yang tidak dipisahkan supaya pengalaman mereka sama. Yang bedakan apa? Suriah dan Tanfidiyah kemudian bisa ngaji apa enggak, itu aja sudah. Kalau bisa ngaji boleh jadi Suriah, kalau enggak bisa enggak boleh, gitu saja. Tapi kalau soal pengalaman, organisasi, pengetahuan tentang organisasi dan lain-lain ini harusnya sama. Supaya bisa ngecek, Suriahnya bisa ngecek Tanfidiyah. Dan Suriahnya juga bisa mengukur dinamika organisasi ini dari wawasan syariah yang dimiliki oleh para ulama Suriah.
Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Nuh, tantangan, tuntutan, tugas-tugas kita masih sangat banyak, sangat besar. Masih banyak sekali yang harus kita kerjakan, tapi kita sudah mulai dengan hal-hal yang mendasar yang kita harapkan ini nanti akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, sehingga bentuk dasar, konstruksi dasar dari organisasi ini menjadi lebih jelas. Pak Amin Said Husni tempo hari mendownload satu aplikasi AI yang baru karena mendapat promosi dari Menko PMK. Kemudian kepada AI ini dia menanyakan, minta rekomendasi tentang strategi transformasi organisasi Nahdlatul Ulama. Keluarlah dari AI itu sudah berupa kertas kerja, tebalnya 29 halaman kalau tidak salah, 29 halaman kertas kerja, dan isinya persis seperti desain yang disusun oleh PBNU sejak awal. Jadi alhamdulillah PBNU ini sejak awal sudah berpikir seperti AI, karena hasilnya sama persis. Itu berarti, ini sangat membesarkan hati, itu berarti bahwa kita sudah melakukan apa yang seharusnya, yang secara logis dan objektif memang seharusnya dilakukan. Nah mudah-mudahan semua ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi modal baru bagi pengembangan Jam'iyah di masa depan, di tengah tantangan-tantangan luar biasa yang tadi sudah digambarkan melalui hasil survei itu. Dan dengan tentu saja tawakkul Allah, kita yakin bahwa Jam'iyah ini memang sudah dijadikan Jam'iyah yang mubarakah sebagaimana dinyatakan oleh Hadratus Syekh. Jam'iyah ini bahkan saya sejak awal mengklaim bahwa Jam'iyah ini adalah salah satu manifestasi dari kehendak Allah untuk menyempurnakan cahayanya. Salah satu isyarah dari Syekhona Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan tentang Jam'iyah ini kita didirikan adalah ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Dari konteks sejarah, konteks sosio-historis didirikan Nahdlatul Ulama ini, ayat ini sangat relevan dan saya sangat yakin bahwa ketika mendirikan Jam'iyah ini, para muassis memang sungguh berharap bahwa Jam'iyah yang didirikan ini menjadi salah satu wasilah itmam nurillah walau karihal kafir. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, mudah-mudahan semua yang kita ikhtiarkan menjadi bagian dari silsilah barokah dari para muassis, dan mudah-mudahan sungguh menjadi wujud wasilah itmam nurillah. Demikian harapan kita semua. Saya ucapkan selamat kepada panitia pelaksana, Pak Nuh, Pak Muksid dan teman-teman, Pak Sarmiti. Saya ucapkan terima kasih kepada Rois Am dan para pemimpin suriah kita. Terima kasih kepada para pemimpin suriah dari BPW yang sudah dengan
sepenuh hati bersedia mengikuti PPWK ini. Mudah-mudahan ini sungguh menjadi ikhtiar yang mardiyah, yang manfaat dan barokah untuk jamiah dan untuk kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.